Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustadz yang saya banggakan, yang soleh dan solehah. Semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesehatan. Oke anak Ustadz semuanya, Ustadz lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, yaitu tentang mengenal konduktor dan isolator panas. Penting bagi anak Ustadz ya untuk menghindari biar tangan kita tidak menyentuh benda yang bersifat panas yang bisa menghantarkan panas. Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Ya, benda konduktor biasanya terbuat dari bahan kaca, logam seperti besi, aluminium dan tembaga. Itu adalah benda-benda yang bisa menghantarkan panas. Contohnya adalah panci, wajan, dan bagian logam pada sendok sayur ya. Terus benda isolator. Benda isolator ini adalah lawan dari konduktor. Kalau konduktor tadi bisa menghantarkan panas, kalau benda isolator tidak dapat menghantarkan panas. Nah, contoh benda isolator biasanya itu terbuat dari bahan kain, kayu, dan plastik. Contoh peralatan yang termasuk isolator antara lain sendok sayur kayu, sarung tangan, dan bakul nasi ya. Itu jelas yang semua benda yang tidak bisa menghantarkan panas itu disebut dengan benda isolator. Ini adalah gabungan dari benda isolator dan konduktor ya, seperti setrika di atas tuna. Ada konduktornya, ada isolatornya. Kalau seandainya semua terbuat dari konduktor, nah gimana cara kita megangnya? Payah nak ya. Kalau seandainya terbuat dari isolator tidak bisa digunakan untuk nyetrika. Jadi digabungkan antara benda konduktor dengan isolator. Penggunaan benda konduktor dan isolator itu dapat diterapkan secara bersamaan pada suatu benda. Misalnya ada setrika tadi itu ya. Bagian atasnya terbuat dari benda konduktor dan bagian bawahnya itu terbuat dari isolator. Contoh lain adalah panci. Pegangannya itu terbuat dari plastik, sedangkan bagian bawahnya itu terbuat dari besi atau aluminium. Ceret, terus sendok sayur ya. Oke, benda-benda yang bersifat mengantarkan dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut. Jenis perpindahan kalornya adalah konduksi. Ya, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Cara menghambat perpindahan kalornya adalah dengan menggunakan benda-benda bersifat isolator yang tidak bisa mengantarkan panas seperti karet, plastik, kain wol, dan embonit ya. Terus cara mempercepat perpindahan kalornya dengan cara menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Ya, terus perpindahan kalor dengan cara konveksi ya, sama radiasi itu sama nak ya. Cara menghambat perpindahan kalornya itu dengan cara menjauhi pemadaman sumber panas. Contohnya di situ ada api unggun. Ya, cara menghambatnya gimana? Dengan cara kita menjauhinya. Terus kalau cara mempercepat perpindahan kalornya gimana? Dengan cara memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Itulah cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Terus yang selanjutnya adalah mengenal sifat hantaran panas benda di sekitar. Benda-benda di sekolah. Gerbang sekolah besi ya, konduktor, kegunaannya sebagai pintu sekolah. Kaca jendela, konduktor, kegunaan sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam ruangan. Papan tulis, isolator ya, kegunaannya untuk menulis. Kursi kayu, isolator, kegunaannya untuk duduk. Kursi plastik sama isolator ya. Pokoknya yang terbuat dari plastik, kayu, kain, nah itu bersifat adalah isolator yang tidak bisa menghantarkan panas. Terus benda-benda yang di rumah, contohnya adalah wajan. Wajan itu konduktor, kegunaannya adalah untuk menggoreng makanan. Tapi ada juga sekarang wajan itu bagian telinganya atau bagian pegangannya itu dikasih benda isolator ya, entah plastik entah apa biar dipegang tidak panas. Terus panci itu konduktor, kegunaannya untuk memasak air atau sayur. Selimut ya, selimut isolator, kegunaannya untuk menjaga badan tetap hangat. Handuk itu isolator, kegunaannya untuk mengeringkan badan. Oke, benda memiliki kemampuan panas yang berbeda-beda dalam menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas biasanya terbuat dari besi, kaca, tembaga, seng, dan aluminium.
Benda yang tidak dapat menghantarkan panas biasanya terbuat dari kayu, kain, gabus, plastik, dan karet. Jelas ya, itu benda isolator dan konduktornya. Terus yang selanjutnya adalah menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Setrika fungsinya adalah untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Sumber panas setrika berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alat setrika. Alat setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika ya. Jadi setrika ini panasnya itu dari listrik biasanya, dari listrik terus nanti memanaskan elemen yang memanaskan bagian elemen baru nanti bagian bawahnya sekali itu ya. Jadi nanti kalau tidak panas ya tidak rapi setrikaannya ya. Terus yang selanjutnya adalah oven. Ya, udah tahu semuanya oven ya. Oven merupakan alat untuk memanggang makanan terutama kue. Pada oven terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Bagian dalam oven terbuat dari aluminium. Aluminium merupakan bahan bersifat konduktor sehingga dapat menghantarkan energi kalor atau energi panas. Energi kalor dari sumber panas akan mengalir ke dalam oven sehingga kue di dalamnya menjadi matang atau masak ya. Nah, Ustaz mungkin tidak pernah ya melihat oven terbuat dari plastik ya. Rata-rata oven itu semuanya terbuat dari benda konduktor yang bisa menghantarkan panas. Kalau ada pun isolatornya itu paling bagian dari luarnya ya, kayak untuk pegangannya, untuk apanya itu, untuk muter-muter pengatur suhunya ya. Tapi kalau oven yang pakai kompor yang pakai bakar bawahnya itu rata-rata terbuat dari aluminium semuanya ya. Oke, di sini namun bagian pengatur suhu bersifat isolator ya, jelas ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau seandainya pegangan untuk mengatur suhu itu terbuat dari benda konduktor juga panas nggak bisa dipegang ya. Penggunaan isolator bertujuan untuk mencegah panas mengalir ke bagian tombol. Dengan demikian tangan kita tidak akan merasa panas saat menyentuh tombol oven. Nih, ini adalah Magicom atau alat untuk masak nasi yang terbuat dari benda isolator dan konduktor. Mana isolator dan konduktornya kita lihat. Yang pertama kita lihat pegangan tutup. Pegangan tutup itu kita akan pegang nanti kalau seandainya terbuat dari benda konduktor, nggak bisa dipegang ya. Jadi pegangan tutup dan tutup penanak nasi itu terbuat dari benda konduktor. Terus panci penanak itu biasanya dari aluminium ya. Itu benda konduktor ya. Kalau tutupnya tadi dari isolator ya. Terus pelindung luar. Nah, pelindung luar itu ada juga sebagian yang ada besi memang besi isolator konduktor, tapi dia dikasih jarak ruangan jadi panasnya itu tidak sampai ke pelindung luarnya ya. Kalau pelindung luar itu sempat panas bahaya nanti kalau kita mendekat sama Magicom ini. Kalau tombol-tombolnya jelas ya, semuanya itu terbuat dari benda isolator yang tidak bisa menghantarkan panas. Terus kita lihat di sini adalah yang pertama ini adalah untuk masak telur ya. Nah, ini terbuat dari benda konduktor dan isolator. Isolatornya mana? Isolatornya adalah pegangannya ini yang tidak bisa menghantarkan panas. Konduktornya yang ini ya, yang bisa menghantarkan panas. Sama dengan yang ini ya. Ini adalah isolator, yang ini konduktor ya. Ini I. Oke ya, udah jelas mengenai perbedaan antara benda isolator dan konduktor. Mungkin Ustaz bisa perhatikan di sekeliling rumah kita ada benda isolator dan konduktor. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustaz. Untuk tugas, Ustaz coba kerjakan halaman 80. Halaman 80 yang IPA 1 sampai 5. Oke ya. 1 sampai 5 halaman 80. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Setelah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.